Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Laudra dari 12 MIPA 5. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu ada Isma Rahimah, Dalva Nabila, Fikri Pantahilah, Cecilia Angelina Renata, dan saya pribadi akan menjelaskan materi geografi, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Satu, perbedaan desa dan kota. Jika disimpulkan, maka suatu desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat istiadat dan norma yang kurang ketat, serta sifat kependudukan yang non-agraris. Memiliki fungsi yang hinterland atau pemasok bahan-bahan ke kota, yaitu sandang, papan, dan pangan. Kota memiliki sifat sebagai pusat pengaruh karena kota memiliki sarana prasarana lengkap dan pusat pemerintahan ada di kota, sehingga dapat mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitar. Interaksi menurut Erwin Tartok, City, yaitu suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Suburban yaitu suatu area yang lokasinya dekat dengan inti kota atau luar kota dengan luas mencakup daerah penglaju. Suburban Fringe adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa yang mengelilingi suburban. Urban Fringe adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Rural Urban Fringe adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Rural atau desa yaitu daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Selanjutnya ada materi interaksi desa dan kota. Sebelumnya ada interaksi wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan antara dua wilayah atau lebih yang mengakibatkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru. Untuk interaksi wilayah ada beberapa prinsip-prinsip pokok. Yang pertama, prinsip hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dimana kedua belah pihak atau beberapa pihak saling menguntungkan. Nah, dari hubungan dua wilayah ini ada beberapa pergerakan-pergerakan. Yang pertama ada pergerakan manusia atau yang disebut dengan mobilitas penduduk. Yang kedua ada pergerakan ide, gagasan, ataupun informasi. Contohnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga adalah perkembangan material dan bahan, di mana contohnya seperti distribusi pangan, distribusi pakaian, dan distribusi bahan bangunan. Yang kedua, prinsip menimbulkan gejala. Hubungan timbal balik mengakibatkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru. Sebagai contoh yaitu kota sebagai pusat urbanisasi. Mengapa kota sebagai pusat urbanisasi? Karena menurut pandangan desa, kota bisa memberikan gaji yang cukup lebih dan memberikan lapangan kerja yang layak dibanding dengan desa. Maka dari itu penduduk desa beralih kepada kota. Sebagai contoh yang kedua yaitu perkawinan antara suku dan budaya yang berbeda. Selanjutnya prinsip nomor 3 yaitu hubungan dua wilayah. Sebagai suatu proses sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hal lainnya yang lambat ataupun cepat akan dapat menimbulkan sesuatu realita yang baru. Bentuk interaksi. Yang pertama ada kerjasama antar penduduk, yang kedua ada penyesuaian terhadap lingkungan, yang ketiga ada persaingan fasilitas hidup, yang keempat ada timbal balik antara kota dan desa, yang kelima ada asimilasi atau pembauran dua budaya yang berbeda. Namun pada akhirnya budaya yang aslinya akan ditinggalkan. Dalam interaksi antara desa dan kota ada beberapa manfaat, diantaranya yaitu manfaat desa terbagi menjadi yang pertama yaitu terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Lalu yang kedua, masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu manfaat kota terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan baku industri karena pedesaan menghasilkan sumber daya alam yang dapat diolah di kota. Lalu yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan. Lalu selanjutnya yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok yang
dihasilkan dari pedesaan. Lalu selanjutnya yaitu terjadinya tempat pemasaran hasil industri. Breaking point teori atau titik henti adalah batas pelayanan kota berhenti. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Penduduk kota A berjumlah 27.000, sedangkan penduduk kota B berjumlah 3.000. Jarak kota A ke B adalah 160 km. Jika hendak dibangun rest area di antara kota tersebut, maka lokasi titik henti yang ideal antara kota A dan B adalah diketahui jarak atau D kecil sama dengan 160 km, PA sama dengan 27.000 dan PB sama dengan 3.000. Jawaban D besar sama dengan D kecil atau jarak per 1 plus akar PA per PB sama dengan jaraknya 160 per 1 plus akar 27.000 per 3.000 sama dengan 160 per 1 plus akar 9. Kenapa akar 9? Karena 27 dibagi 3 sama dengan 9, nolnya dicoret. Sama dengan 160 per 1 plus 3 sama dengan 160, 1 plus 3 adalah 4. Jadi 160 per 4 sama dengan 40 km dari kota B. Kota A dan kota B memiliki jarak 160 km. Karena titik henti ini selalu mengarah pada kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit, maka titik henti tersebut berhenti di kota B. Jadi ini kayak 40 km. Nah, ini tuh jarak antara kota B dan titik hentinya. Bagaimana dengan jarak kota A terhadap titik henti kota B? Kita bisa kurangkan saja jumlah dari jarak kota AB dikurang titik henti, yaitu 160 km dikurang 40 jadi 120 km. Maka jarak titik hentinya 120 km. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja.